Mural Adili Jokowi menyebar dari media. Baru dimatangkan. Sebuah partai politik yang super TBK. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi santai soal tulisan vandalisme. Pilih Jokowi yang meminta dirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Yang lagi nongkrong, yang lagi nonton channel ini ya, jangan lupa ditonton terus video ini ya, subscribe. Kali ini ada video Pak Jokowi yang nanti kita reaction. Tetap berpikir positif saja ya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Yang konon tuh Pak Jokowi, apa yang dilakukan Pak Jokowi, dah langsung aja deh ya, ditonton videonya ya langsung ya. Tulisan itu ditemukan di 6 titik, seperti di Jalan Prof. Soeharto, Jalan Ki Hajar Dewantoro, dan di Jalan Tentara Pelajar. Jembatan di Surabaya juga menjadi sasaran vandalisme. Tulisan Adi Jokowi muncul di 8 lokasi jembatan yang menjadi sasaran aksi vandalisme tersebut. Pak Jokowi, belakangan ini kan ada suara-suara Adili Jokowi muncul di tembok-tembok, kemudian ada demo di beberapa kota. Kemarin ada konvoi juga di Solo, suaranya seperti itu, Adili Jokowi. Bapak melihatnya bagaimana? Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresinya itu bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres bisa, ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu bisa. Saya kira ini negara demokrasi. Saya kira ya biasa-biasa aja lah kalau saya menanggapinya. Bapak tidak terlalu memikirkan itu? Enggak. Tadi Bapak bilang mungkin saja ekspresi kekecewaan kalah Pilpres. Apakah Bapak menduga ada operasi politik tertentu? Ya bisa saja kan, masih ada yang belum move on sehingga berusaha untuk mendowngrade. Ya kalau saya biasa, kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini sangat baik, dan juga kemarin juga tercermin di kinerja approval rating di 80,9, artinya dukungan masyarakat sangat baik. Nah, saya bikin lagi video, gue pegang kayak mikrofon gini. Padahal dia bukan mikrofon, ini adalah TNW Go ya. TNW Go detailnya ada di keranjang kiri bawah. Coba lihat di situ. Apa itu TNW Go? Lihat di bawah ya. Dukungan parlemen juga dari DPR juga sangat besar. Saya kira beliau pemimpin kita saat ini sangat baik. Kalau angka dari Bapak berapa untuk 3 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo? Kalau survei kan sekitar 80-an%. Sangat baik. Tidak perlu angka, tapi sangat baik. Sangat baik. Saya kira kita lihat dari kebijakan baik yang berkaitan dengan makan bergizi gratis, itu bagus, diterima rakyat. Saya melihat ini di tingkat rakyat, penerimaan di tingkat rakyat sangat bagus. Kemudian penghapusan hutang UMKM itu juga sangat bagus. Kemudian kebijakan-kebijakan yang lainnya saya kira diterima masyarakat sangat baik, sehingga approval ratingnya di 80,9. Bapak sering memberi masukan ke Pak Prabowo? Enggak, saya kan di Solo. Kalau ketemu ya berbicara ringan-ringan saja, enggak. Bapak menghindar disebut cawe-cawe atau karena memang Bapak merasa? Enggak, tidak baiklah saya kira nanti dikatakan intervensi atau dikatakan cawe-cawe. Saya kira dia pemimpin kita saat ini yang sangat baik. Karena kan orang menganalisanya Pak, karena menteri-menteri datang ke sini, duduk di meja ini, kemudian ada yang bertanya, itu silaturahmi biasa apa silaturahmi politik ya? Ya silaturahmi biasa, ada yang kangen karena belum pernah ke rumah, karena juga udah 3 bulan nggak ketemu, ya ingin
mengabarkan. Tapi tidak ada pembicaraan politik biasanya? Nggak ada. Betul, nggak ada. Betul, nggak ada. Kalau Mas Gibran gimana, Pak? Bapak memberi masukan juga ke Mas Gibran? Nggak pernah. Mas Gibrannya juga tidak pernah meminta masukan? Sama sekali. Itu tipikal Mas Wapres kan seperti itu. Menilai kinerjanya juga sangat baik, seperti Pak Jokowi melihat Pak Prabowo. Ya, itu masyarakatlah yang menilai, jangan saya. Bapak nggak enak menilai karena anak sendiri. Masyarakat yang menilai. Tapi nasihat yang Bapak kerap berikan ke Mas Gibran, ada nggak, Pak? Dari pengalaman Bapak menjadi orang nomor 1 dan melihat orang nomor 2. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon, udah itu aja. Ojo kemajon. Jadi maksudnya harus jangan melebihi, jangan berlebih-lebihan. Karena secara konstitusi memang wakil presiden itu adalah mendampingi presiden atau membantu presiden apabila diminta. Ya itu udah. Jadi jangan menonjolkan diri gitu ya, Pak. Ojo kemajon. Pak Jokowi kemarin baru pulang dari Uni Emirat Arab. Apa yang paling menarik, Pak, dari perjalanan itu, Pak? Ya, ada undangan private meeting tertutup dengan kira-kira 26 pemimpin yang di situ kita berbicara mengenai robotic revolution, mengenai AI revolution, mengenai Life 2.0, kira sesuatu yang sangat menarik dan itu akan betul-betul akan merubah dunia. Mungkin 5-10 tahun yang akan datang akan ada masyarakat robot yang sangat besar sekali karena revolusi robot dan revolusi AI ini akan betul-betul datang, akan terjadi. Jadi fokusnya itu di sana dengan private meet, memang pertemuan tertutup ya, Pak? Karena sangat tertutup, sangat tertutup. Yang hadir siapa saja, Pak? Kalau dari pemerintahan, mantan Perdana Menteri Australia ada Kevin Rudd, kemudian mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan saya. Yang lain-lain pemimpin-pemimpin tech company yang banyak. Pak Jokowi memang sudah merasa betul-betul masuk masa pensiun atau masih ingin produktif, Pak? Ya, kalau produktif apapun kita ingin, masa hidup harus kita isi dengan produktivitas yang semaksimal mungkin. Harus produktif, hidup itu harus produktif. Dan itu yang berusaha Bapak lakukan sekarang? Ya, mungkin hal kecil-kecil tapi ingin saya lakukan. Ketika Bapak bilang partai perseorangan itu maksudnya apa, Pak? Partai perseorangan, tempat waktu itu juga menjawab partai perseorangan. Ada ide partai politik gaya baru mungkin dari nantilah baru jadi kita masih bisa menunggu ya, Pak? Baru dimatangkan. Keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK. Super TBK? Artinya? Dimiliki oleh seluruh anggota. Kalau yang sekarang dilintir orang, Pak? Saya nggak ingin berbicara mengenai itu. Super TBK kan berarti terbuka. Semua orang berhak merasa atau paling tidak punya kepemilikan terhadap partai politik. Itu partai politik yang ideal? Idealnya seperti itu. Politik yang ideal memang. Ke depan saya kira seperti itu. Kita membaca langgam politik di Indonesia, Pak Jokowi ini kan punya segala-galanya untuk bikin partai politik baru. Secara umum, partai kita itu kan didasarkan atas 3 fondasi besar. Pertama, tokohan. Ya. Suka nggak suka, Pak Jokowi itu adalah tokoh sentral, tokoh penting, mantan presiden 2 periode, mantan gubernur Jakarta 3 tahun, mantan kota Solo 2 periode. Hafal bos kita hafalin. Hafal betul. Tanpa kekalahan loh. Tanpa kekalahan, tanpa kekalahan. Nah, memang belum ada sejarahnya ya pemimpin di negara ini yang dari wali kota kemudian gubernur jadi presiden dan nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Jadi modal sosial yang dimiliki oleh Pak Jokowi untuk partai baru ada.
Sama halnya dengan SBY, sama halnya dengan Prabowo Subianto, sama halnya dengan Pak Wiranto. Saat itu belum siapa-siapa. Bikin partai, tapi ketokohan SBY, Pak Prabowo, Wiranto, termasuk Amin Rais yang bikin partai baru itu kan, ataupun Mata, nggak sekuat, tapi mereka berani bikin partai politik baru. Pak Jokowi punya banyak instrumen kefiguran yang saya kira itu bisa menjadi modal sosial untuk ditunjukkan kepada publik untuk bikin partai politik yang baru. Kedua, apa? Punya captive market. Jadi Pak Jokowi ini punya ceruk pemilih, terutama di kalangan pemilih-pemilih nasionalis. Dan nah, demikian itu tadi videonya ya. Lihat video ini, ambil positifnya. Kita ambil positifnya, maju terus untuk bangsa Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tekan loncengnya dong. Cikling, cikling, cikling. Terima kasih. Jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.